Dari 2019 kenal sama Bu Yun, dulu itu awal-awal karena aku awal-awal tuh karena cedera 2019. Jadi aku lagi mikir mau teacher training apa ya yang supaya aku tuh nggak banyak gerak gitu. Jadi kita seru partneran, suruh pencetin IQ point gitu. Tapi aku lupa pokoknya deket-deket paha. Itu aku sakit banget sampai, masa sih sakit gitu si Edit ya. Ternyata itu kata Bu Yun di titik rahim. Berarti kan dari situ aku, oh iya nih ternyata ini juga ya. Mereka merasa kelas aku itu lebih banyak option dibanding dulu waktu sebelum aku teacher training gitu. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang, bahagiaku denganmu. Meli deh kasih Dewi yang paling kecil terakhir. Silakan Mel. Ya, makasih banyak ya sebelumnya untuk Bu Yun. Kita udah kenal dari tahun 2019 ya, dari offline. Dari sebelum corona. Terus dengan Pak Made juga selalu balas message dan selalu gercep deh. Sama Pino juga yang selalu repot-repotin ngirim barang sampai ke Singapura, kadang aku nggak enak. Tidak apa-apa, itu sudah kewajiban kami. Dari 2019 kenal sama Bu Yun, dulu itu awal-awal karena aku awal-awal tuh karena cedera 2019. Jadi aku lagi mikir mau teacher training apa ya yang supaya aku tuh nggak banyak gerak gitu. Terus kebetulan lagi itu tanpa planning, waktu itu aku keguguran. Bukan keguguran sih, aku harus abort babyku kan, waktu hamil 2019, tapi aku harus abort babyku. Terus aku sempat nanya ke Pak Made kalau nggak salah, boleh nggak ya aku ikutan? Tapi aku baru habis aborsi nih karena babyku kena ada masalah di baby, jadi aku harus aborsi gitu. Kata Pak Made udah ikut aja gitu. Terus aku ingat banget yang pengalaman berkesannya waktu dulu masih ada Edit kalau nggak salah. Jadi kita suruh partneran, suruh pencetin IQ point gitu. Tapi aku lupa pokoknya deket-deket paha. Itu aku sakit banget sampai, masa sih sakit gitu si Edit ya. Ternyata itu kata Bu Yun di titik rahim. Berarti kan dari situ aku, oh iya nih ternyata ini juga ya. Kok aneh gitu menurut aku gitu. Dan sejak dari teacher training itu balik ke Singapura, terus feedback dari student, mereka merasa kelas aku itu lebih banyak option dibanding dulu waktu sebelum aku teacher training gitu. Dulu aku emang jujur aku orangnya tuh nggak suka belajar Bu Yun. Kebalikan dari Cioli. Sama. Pak Made ada teman katanya. Jadi kadang kalau misalnya aku harus wajib sama bos aku itu harus ikut training gitu dalam 1 tahun gitu. Kadang yang masuk ya 10%, 20%, apalagi aku tuh paling gak suka anatomi gitu. Aduh mumet banget gitu. Aku suruh ngapalin muscle, tulang gitu. Aduh udah paling bete gitu. Tapi pas dengerin penjelasan Bu Yun, karena bahasa Indonesia ya. Jadi kayak lebih masuk aja gitu. Di sini kayak bahasa Inggris, belum apa-apa, aku udah beli kopi dulu deh gitu sebelum. Banyak persiapan ya Mel. Males banget. Udah siap minta besok anatomi, gak bisa tidur gitu kan kayak. udah keburu males duluan gitu. Tapi kelas aku terus terang lebih accessible, terus aku lebih take my time gitu lah. Dan kalau misalnya orang yang nggak bisa, ya udah gitu. Dan aku lebih banyak bisa kasih option ke orang-orang yang knee pain lah, lower back pain ya, kalau nggak bisa ya udah di itu aja, nggak pernah aku paksain juga gitu. Jadi lebih accommodated student sih. Berasa banget itu aku pola pikirnya mindsetnya jadi berubah gitu.
mungkin karena aku juga pernah cedera juga ya, jadi aku ngerasa kayak aduh aku juga orangnya males gitu kalau di kelas gitu. Walaupun kalau ikut kelas lain gitu, aku orangnya suka-suka aku aja gitu. Apalagi kalau di kelas Buyun, dulu aku paling sering ketiduran. Tapi di training yang ini aku nggak ketiduran sama sekali. Aku juga ya, ih tumben banget gitu. Karena ada Domi yang suka ngintilin. Tapi kadang kalau sore-sore udah dibawa pergi, jadi aku ikut kelasnya sendirian gitu. Tetep aja nggak ketiduran gitu. Nah, kenapa ya, tumben banget gitu. Terus abis udah 200, 300, aku inget banget waktu itu aku awal-awal hamil. Aku nggak enak banget, aku matiin kameranya terus soalnya aku kayaknya pernah ikut latihan nyanyi. Soalnya waktu itu bener-bener baru banget. Terus abis lahiran sampai sekarang, Ovi udah 2 tahun dan baru ikut lagi. Dan ternyata masih oke lah, masih masuk walaupun untuk anatomi ya tetap aja aku masih kayak apa sih ini, ayo udahlah catat-catat aja gitu. Tapi Buyun, aku masukkan nih ya, karena untuk orang yang kayak aku nih yang aduh pokoknya otaknya lola gitu, karena aku tuh tipe orang yang kalau aku nggak suka ya udah aku nggak bakal mau gitu. Sama kayak waktu aku sekolah dulu matematika tuh aku bener-bener benci ya. Aku suruh di les aja, aku bilang ngapain mau nyusahin aku lagi, aku di sekolah nggak belajar, suruh les lagi, suruh belajar lagi, itu nggak bakal mau gitu. Kalau yang anatomi tuh yang buat ituin muscle tuh saya yang gluteus maximus atau medius gitu, mungkin pas kita lagi pose suruh raba. Jadi kayak untuk orang kayak aku yang baru oke, I think I feel it which one gitu. Iya. Jadi sambil pas pelajaran anatomi sambil kita sama-sama lakukan gitu ya. Oke, bagus sih sebenarnya kan. Yang penting durasi waktunya cukup ya kali ya. Nanti saya ini deh sesuaikan. Kayaknya memang enak gitu sih ya, lebih muscle memory juga ya. Ya, jadi kayak jadi pas kita ngajar di kelas jadi kayak ini nih inget gitu kan. Iya. Thank you. Ya, tapi so far aku sampai sekarang belum bosen sih dengerin. Syukurlah. Dan sampai pernah bosen ya aku bakal ikut lagi sih yang PT7 udah tanggung soalnya abis-abis ini tahun ini. Baiklah. Thank you teman-teman semuanya juga udah ikut kelas. Thank you banget. Yang teacher training yang ini menurut aku paling enak sih. Dikit orangnya kayak private nih keluar. Dami pengen ikut, hai. Thank you Buyun, thank you teman-teman Krisna, Siska, Dewi. Thank you. Sekian lama kan saya butuh juga masukan bagaimana, karena tiap orang kan beda-beda kan caranya belajar. Dan setidaknya saat kita merasa, meskipun saya tahu anatomi itu bagi sebagian besar orang itu ngapain sih kita harus belajar gini gitu kan, yang penting tahu gerakannya gitu kan, dan itu memang nggak salah sih sebenarnya, karena di kelas juga kita nggak bakal pakai nama-nama anatomi ini. Jadi kenapa saya sering mengatakan yang penting kita memahami gitu, memahami gerakannya lah, memahami fungsinya lah gitu. Dan saya sangat suka tadi mungkin kedepannya kalau kita lakukan bersama-sama untuk anatominya, melakukan pose itu lebih enak gitu untuk menyimpan memorinya juga, karena itu sudah melibatkan tubuh jadi ada muscle memory. Thank you Mel. Jadi nanti masukan buat saya juga selain tadi yang Cioli menambahkan itu, nanti mungkin karena kadang itu kejar-kejaran waktunya, terlalu bernafsu sih saya memberikan materinya gitu, tapi kalau dipotong juga susah gitu. Jadi kadang-kadang kan pada saat menyusun materi di buku itu saya kan masih belum memiliki gambaran nih berapa lama waktu yang saya miliki menyesuaikan dengan materi. Jadi ujiannya di sana biasanya. Jadi apalagi yang 100 jam gitu dalam 10 hari, kira-kira apakah materi saya cukup atau kurang, kan tantangannya saat menulis buku manual seperti itu. Jadi karena saya merasa bahwa apa yang saya tulis di buku itu harus tersampaikan, dijelaskan gitu. Jadi itu tanggung jawab pertama. Kalau ada waktu sisa baru di luar itu biasanya. Jadi kenapa terkadang untuk anatomi saya memilih memasukkan sedikit di buku, karena memang takutnya saya nggak punya waktu, sementara di sana ada gambar anatomi yang orang baca ini apa gitu. Jadi lebih baik saya jelaskan yang apa ada yang di buku, nanti sisanya baru ditambahkan. Seringnya seperti itu kalau saya anatomi, karena
itu adalah tanggung jawab saya harus menjelaskan apa yang ada di buku kan. Jadi memang setelah berjalan 1, 2 atau 3 batch itu biasanya sudah mulai dapet nih, oh kira-kira saya punya waktu sekian. Jadi di situ mungkin baru membuat sebuah perubahan gitu. If you love somebody, could we be this strong? I will fight to win our